Baik, kita akan mengeksplor daerah-daerah sini dan di sekelilingnya nanti apa aja sosok-sosok yang ada di daerah sini. Baik, kita masuk ke dalam. Suasana yang ada di sini, dia udah merasakan perbedaan dari suhu. Jadi di sini ini dia lebih kurang nyaman. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia kurang nyaman. Coba, itu ada sosok. Dia lari ke atas. Oh, enggak. Dengar bunyinya tadi. Padahal di sini kosong, nggak ada sesuatu, tapi ada bunyi. Dia merasa kurang nyaman karena keberadaan kita yang ada di sini. Di sini sosok di sini. Ini dia ada sosok laki-laki. Dia menggunakan ikat Jawa, bukan sorban ya. Ini perbatasan antara pintu di sini. Nah ini sosoknya. Dia merasakan nggak nyaman keberadaan kita sehingga dia matanya merah. Dia kelihatannya dia marah. Dia melakukan emosi yang ada di sini. Enggak, saya di sini cuma ingin berkomunikasi aja. Boleh? Enggak, dia nggak mau. Sebenarnya sosok di sini ada laki-laki yang di situ tadi kayak anak kecil. Dia ada dua, dia lari ke atas dia. Cuma dia lari nggak berani untuk berkomunikasi. Dan sosok laki-laki yang ada di sini dia nggak mau berinteraksi dengan kita. Sebaiknya kita akan melakukan explore ke tempat lain lagi. Baik, kita akan. Ya, emang saya perhatikan di situ ada sosok tinggi besar. Dia matanya juga merah. Ada yang kabur dia ke atas. Dia berusaha menyerang dia. Sedap. Ibu ini salah satu penghuni yang ada di sini. Beliau juga pernah juga dinapaki sosok perempuan, dan perempuan tersebut dia tinggal ataupun dia menghuni di salah satu pohon ini. Ini pohon jambu ini.
Jadi sosok perempuan. Jadi dia sering menampakkan diri kepada penghuni yang ada di sini. Ibu bisa ceritakan apa yang ibu lihat? Waktu itu habis jam 2 malam mau ke kamar mandi. Terus kelihatan dari pintu itu nutup terus noleh ke kiri. Noleh ke kiri itu kelihatan setannya tuh begini. Bajunya tuh keluar bajunya ya. Bawa rambutnya ke depan sambil senyum. Sosoknya perempuan, Bu ya? Sosok perempuan. Putih, bajunya putih, dia bajunya putih, pakaiannya rambutnya melambai ke depan, gitu ya? bajunya kayak Farid Harja itu loh. Gitu. Gini. Tangannya jebablak gini. Terus saya bilang, "Ojo ngedeni aku harap nguyuh." Iya. Jadi saya nggak takut. Jadi beliau ini dia emang dinampakin sosok perempuan yang ada di sini. Sebenarnya dia tinggal di pohon situ. Cuman beliau berhubung beliau berani. Jadi walaupun dinampakin ataupun ditakut-takutin, beliau tidak takut. Sehingga perempuan tadi tiba-tiba hilang aja begitu saja. Gitu. Baik, kita akan mengeksplor lagi. Maaf, ada Kenapa? Masih tak hidupin. Tuh, kok ngobrol rek? Ustaz. Baik, kita akan mengeksplor lagi di area sekitar sini. Di sini saya udah merasakan pusing, kurang nyaman aja di tubuh saya. Dan emang di sini banyak penghuni yang ada di sini, terutama di sini. Ini di sini rumah kosong, Bu ya? Yang Kosong sini, Bu ya? yang tadi itu Mas. Cuman ini kurang garam, Cuman ini kurang garam. Ya, sosok sini udah yang tadi dia juga alam dunianya juga di sini juga, alamnya juga di sini juga, dari sini. Sosoknya dia emang laki-laki besar bermata merah. Udah biarin aja, Bu, nggak apa-apa. Bu, saya mau nanya, bisa di sini? Di sini saya lihat ada sosok laki-laki. Ada yang menggunakan udeng ataupun dia kayak sorban tapi dia udeng, dia kayak orang-orang di zaman dulu. Apakah ada di sini, Bu? Kalau saya punya teman yang panjang kira 6, Satpam Holland, itu dia sedang saya ajak main di sini. Terus duduk di situ takut dengan di belakang ada ini. sosok laki-laki pakai itu, matanya merah, nggak pakai matanya nggak pakai udeng, pakai udeng. Oh iya, benar. Jadi ada dua di sini. Emang ada dua. Terus yang sebenarnya sih bukan ada dua, ada juga yang dia tadi yang tangga tadi yang pertama tadi itu ada tangga, dia langsung lari ke atas. Ada dua bayangan. Cuman saya nggak ngelihat perwujudannya, sosoknya apa saya nggak ngelihat. Cuman bayangan aja dia lari ke atas. Ada dua sosok gitu, dia lari ke atas. Dan selain itu emang ada sosok laki-laki, yang satu dia udah tua dan yang satu dia matanya merah. Matanya dia merah. Iya. Ada siumnya. Dia ada gigi tariknya, dia panjang, dia gigi tariknya dan matanya dia merah dan masih ada. Jadi sosok tersebut dia masih ada di sini dia. Berarti security itu dia lihatnya emang sosoknya dia bertaring, Bu ya? Iya.
bertaring bermata Tapi merah ya. matanya merah. Benar. Akhirnya ketakutan masuk ke kamar saya. Dia ketakutan malah Ya, lari ke masuk ke kamar. kamar. Baik. Sebenarnya yang paling kuat sosoknya adalah ini. Karena dia area kekuasaan dia itu dia dari sini sampai ke depan tadi. Nah, tadi kan Sampai kamar sebelah. yang waktu pertama itu kita masuk itu ada tangganya di situ, kekuasaannya dia di situ. Kalau yang di taman tadi emang dia langsung nyerang saya. Dia langsung menyerang saya ya karena saya mungkin kurang siap dalam itu. Jadi ya terjadilah kejadian tadi itu. Seperti itu. Sebenarnya kalau saya perhatikan lagi di sini juga ada sosok perempuan. Padahal udah nggak usah dibuka aja nggak apa-apa Bu. Di sini ada sosok perempuan. Dia menggunakan baju zaman dulu ataupun kayak kemben seperti itu. Mungkin ada seseorang yang menggemari sosok Nyi Roro Kidul. Apakah iya? Memang ada ya, dia suka dengan sosok Nyi Roro Kidul itu Bu ya. Kemarin hari apa itu saya kan spiritan ya. Spiritan sampai lama 1 jam. Memang saya sengaja malam pagi kemis pagi kemarin. Iya. Kebun malam kemis itu loh. Kebun malam kemis saya sengaja spiritan lama sampai 1 jam. Lalu kelihatan Nyi Roro Kidul dari sana. Jalan ke sini. Terus aku langsung bawa tas ini. Mirip Nyi Roro Kidul, mirip mungkin ya. Kayak pokoknya pertunjukannya seperti itu. Dia ya kayak sendiri itu cuma naik tadi kan. Tapi Iya. bajunya atas merah, bawahnya hijau. Iya. Nah, terus dia tuh jalan dari selatan ke utara, maunya ke suamiku. Terus aku langsung sadar. Terus dia tak Mau dikumpulkan ke sosok tersebut. Ya, jadi begitulah. Emang di sini emang ada sosok perempuan. Emang dia mirip aja. Saya nggak tahu apakah itu emang Nyi Roro Kidul atau enggak. Tapi emang mirip dia. Bajunya dia emang baju zaman dulu. Dia pakai kayak kemben gitu. Dia kayak berwarna ya kalau nggak biru hijau seperti itu. Yes. Ya kurang jelas juga saya. Tapi warnanya seperti itu. Gitu. Dan emang yang kalau saya perhatikan dia nggak ada keretanya, dia nggak ada kereta kudanya, cuman dia sosok aja perempuan, emang mirip seperti Nyi Roro Kidul, tapi bukan mungkin seperti itu. Baik, mungkin tadi kita mulai dari pertama dari kamar yang kosong itu dari situ terus ke kebun itu apa ya? Kebun taman ya. Terus sampai kita melakukan penyelusuran di area sekitar ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, pada saya. Sobat gaib, penelusuran kita malam ini memang menegangkan. Tadi interaksi yang dilakukan oleh Master Khalid, kemudian mengertikan bahwasanya bangunan bersejarah ini bukan hanya kosong dan tertinggal, tidak hanya kosong tapi juga ada unsur-unsur ataupun energi yang tetap menghuni dan memberikan aura untuk bangunan. Maka bagi kita yang mungkin berhadapan langsung atau sering berinteraksi dengan bangunan sejarah, tempat-tempat yang sepi ataupun jangan sampai merupakan satu adab. Pentingnya kita adab dalam berinteraksi dengan hal-hal yang mungkin tidak kelihatan di depan mata. Dan tadi sejak awal kita juga telah melakukan doa dan dinetralisir juga energi yang negatif. Kita harapkan netralisir ini bisa memberikan dampak positif bagi penghuni, khususnya manusia yang ada di bangunan bersejarah ini. Dan tentunya pembelajaran ini juga mengingatkan kita bahwasanya suatu saat kita juga akan mati, dan ketika kita mati juga ada adab-adab terhadap hal yang tidak kelihatan. Ini penting bagi kita yang hidup ini.
saya ingatkan untuk tidak mudah atau tidak melakukan hal semena-mena walaupun hanya bangunan tua. Rasulullah mengingatkan itu kita masuk makam aja kita harus salam. Nah, ini makam yang jelas-jelas orang sudah meninggal, apalagi bangunan sejarah seperti ini yang mungkin puluhan tahun ada berdiri di sini. Kemudian tentunya juga nggak lepas dari keberadaan energi-energi yang tadi kita saksikan bersama. Mungkin Mas Khalil ada nasihat untuk sahabat-sahabat Safari KF. Baik, saya cuma memberikan bahwa tadi pas waktu kita mengeksplorasi daerah ini, terutama yang pertama tadi, memang pendirinya kuat, bahkan banyak sosok yang dan sosok tersebut dia tidak mau ataupun tidak ingin berkomunikasi dengan kita, kita langsung lari ke area aman. Mungkin karena sosok tersebut yang tinggi besar, matanya merah bertaring, itu mungkin yang disebut gunduru ya. Tiba-tiba dia menyerang saya. Ya mungkin karena dia merasa terancam, padahal saya cuma ingin berinteraksi aja, saya cuma ingin berkomunikasi aja, sehingga emang terjadi suatu insiden ya tadi itu. Dan balik lagi ke area situ, dan emang di sini emang banyak selain sejarah, emang banyak sosok-sosok yang ada di sini, sehingga itu kita lebih kuat lagi ya rasa keimanan kita. Mungkin nanti nasihat-nasihat akan dikenalkan sama beliau bersama. Sampaikan ada kesempatan bahwa dimanapun kita berada, kita tak lepas harus menjaga adab baik kepada makhluk hidup manusia ataupun bangsa jin ataupun berupa bangunan. Kalau memang Allah menciptakan makhluk itu juga punya kehidupan semua berbeda, jadi kita memahami ada makhluk itu yang mempunyai ruh atau jiwa itu, ada juga makhluk itu yang memang tidak mempunyai ruh atau mempunyai sisi kehidupan tersebut, sehingga ada energi yang mungkin bisa dirasakan. Dan tadi sempat terjadi mungkin hal-hal insiden yang sedikit lah hal yang wajar juga. Saya hanya berpesan dan mengingatkan bahwa kita tidak boleh meremehkan sebuah bangunan atau tempat dimanapun itu berada, bukan karena usia yang tuanya atau terlalu lama, karena memang energi itu tidak melihat dari lama, tapi memang karena saking lamanya tidak ditempati, itu juga mengundang energi-energi yang dari bangsa jin dan sesama. Maka saya mengingatkan juga untuk senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah, karena eksistensi mereka itu selalu ada, tidak hanya di tempat angker seperti ini, bahkan di rumah kita atau di masjid, di musola, dimanapun tempat keramaian juga itu bukan berarti kita merasa aman. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah, harap untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan tawakal kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang hidup. Tentunya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan saya, jangan lupa saat kita mendatangi tempat dimanapun berada, kita berdoa, kita jaga adab kita, dan nanti kita kita tutup dengan doa, dan kita doakan ya roh arwah atau para leluhur pendahulu kita, khususnya di gedung cacat veteran ya namanya ini, di gedung ini, semoga beliau dosa-dosanya diampuni oleh Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan nikmat Allah, karena kita hanya menunggu saat kita kapan dipanggil tahanan, lalu saat atau besok kita tidak ada yang tahu. Dan kepastian itu sudah benar-benar merupakan sebuah kita hadiahkan pada kita doakan bersama-sama untuk para pejuang, para veteran-veteran kita, dan kita juga berdoa untuk diri kita agar senantiasa diberikan kesehatan dohir. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Rabbana dalam nama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wassalamu ala mursalin. Apa yang sudah kita doakan tadi semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat-sobat baik, ya terus kita malam ini. Kemudian bagi sobat-sobat gaib yang mungkin di tempatnya ataupun di lingkungan sekitarnya ada keganjilan, ada sesuatu yang perlu kita kulik dengan cara yang asik, silakan nanti bisa cek di nomor kontak person yang ada di bawah deskripsi nanti. Monggo kita akan mencoba mengulik dengan cara yang asik tanpa klinik ya Gus, ya Mas ya, tanpa klinik, dan sama-sama kita akan coba membantu mungkin sobat-sobat baik yang ada usaha atau apa terkait hal-hal yang ganjil tadi, kita akan coba bantu untuk menetralisir dengan izin Allah. Demikian dari kami Filsafat Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.